Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa syakirin. Alhamdulillah fi ni'matin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang kami muliakan, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk tetap antusias, semangat menjalani amalan Ramadan kita. Khusus kita masih segar sampai pada malam ke-28, malam 28 ya, 28 dari bulan suci Ramadan ini. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin mengajak hadirin untuk melakukan perenungan tentang upaya menguatkan jiwa keberagamaan kita yang mungkin dijadikan sebagai bekal untuk kita mengarungi hari-hari setelah Ramadan. Saya ingin menawarkan 5 perenungan, 5 hal. Yang pertama, yang paling cepat itu adalah waktu. Yang kedua, yang sering menipu itu adalah dunia. Yang ketiga, yang sering tak terkontrol adalah emosi. Yang keempat, yang sering lupa itu adalah bersyukur. Dan yang kelima, yang butuh pembiasaan itu adalah berbagi. Saya ulangi, saya tes juga ingatan. Yang pertama, apa tadi? Yang cepat itu waktu. Oke. Yang kedua, apa yang menipu? Ya, dunia. Yang ketiga, yang sering tak terkontrol, emosi. Yang keempat, lalu penikapan. Ya, yang sering lupa itu bersyukur. Dan yang kelima, kenapa berbagi? Ya, yang butuh pembiasaan adalah berbagi. Saya kira demikian ceramah saya. Maaf saya bercanda. Ya, kaget. Hadirin yang dimuliakan, yang pertama yang paling cepat itu bergerak waktu. Coba hari ini sedih. Silolona sedih. Ramalan sekarang sudah malam ke-28, sudah berlalu, tak terasa. Tidak terasa kita sudah di pertengahan tahun, masih sedang baru-baru anak-anak itu merayakan rumah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan haji. Cepat sekali, cepat. Saking cepatnya waktu itu bergerak, sampai-sampai sering kita mengatakan, saya tidak punya waktu. Dengan itu, lima tarawih, lebih fungsi. Ditanya, juz keberapa nih? Quran tak mengaji, ya tak pulang, susah tak mengaji. Legal. Diajak tarawih keliling, dibilang mak tarawih saja susah, apalagi kalau tarawih sudah keliling.
keliling pulang, tinggal waktu, nggak ada waktu. Pas 25 dome, beres, siap. Jadi hadirin, kalau kita melihat realitas kehidupan kita, sejatinya tidak ada orang yang tidak punya waktu. Semua punya waktu. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam satu minggu. 24 hours, 7 days. 24 jam itu kalau dibagi 3, hasilnya berapa? 8 jam pertama kita pakai apa? Tidur. 8 jam kedua kita pakai kerja. 8 jam ketiga kita pakai apa? Istirahat. Beribadah. Mantap. Karena ada tuh menjawab, 8 jam ketiga saya pakai istirahat. Jadi lain tidur, lain istirahat. Hadirin, orang-orang yang ingin mengukir prestasi kehidupan sering tidak membagi waktu dengan cara seperti ini. Dia mengurangi jam tidurnya, menambah jam kerjanya, menambah jam ibadahnya, dan jam istirahatnya dibawa ke jam kerjanya. Sebaliknya orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini, kita bisa lihat bagaimana cara mereka menggunakan waktu. Jam tidurnya dia tambah, kurang kalau 8 jam, kurang. Atau besi 2 jam menjadi 10 jam. Jam 6, 2 jam, kalau banyak kurangi kerja. Itulah hadirin, kenapa agama kita sangat menekankan perlunya memperhatikan waktu. Wal asr. Kenapa? Karena begitu pentingnya waktu itu untuk menentukan apakah kita bisa menjadi khalifah yang membawa misi dalam kehidupan ini, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebermanfaatan kita. Yang kedua, yang sering menipu itu dunia. Gemilau dunia, pernak-pernik dunia membuat kita sering silau. Coba kita lihat bagaimana menyikapi hidup kita. Karena bola harus kita beli bola, karena rota harus ditambahin. Mega 2 juta, sini taruh. Berapa yang ditempati, berapa yang dimakan, semua ingin tambah. Kecuali satu, apa-apa. Ya, waktu tambah bininya tapi ditahu. Hadirin, saya ingatkan kembali yang sering saya bicarakan, sering saya tulis. Bagaimana menjelaskan tipuan dunia itu dengan survei 70%. Dari seluruh harta kekayaan yang dicari manusia, 70% akan dinikmati ahli warisnya. Jadi, pemegang kata orang rata atau bagaimana? Tapi bagaimana itu acara main. Karena semua yang kita cari itu 70% akan lari ke ahli waris. Syukur-syukur, kemudian nanti ke. Yang kedua, dari seluruh ruang-ruang rumah besar yang kita bikin, 70% tidak pernah kita injak. Naikkan tangannya, coba garis kakak dari tadi ke paling pemula anakku. Tidak paling pemula. Saya saja di Makassar bicu bolaku, Romana, Patika, tingkat sedi, ruang tamu, kamar utama, tingkat 2 kamarnya anak-anakku, keluarga aku yang lain yang tinggal, tingkat 3 atap. Jadi masa 2 ini nanti kalau bapak tinggal atap. Karena sekarang bukan kapan saya injak ini lantai 2. Bagaimana lagi mereka yang punya rumah besar?
Jadi pertanyaannya, mengapa kita berpikir harus memiliki rumah besar yang kita tidak? Survei 70% yang ketiga yang menjelaskan bagaimana pemilu dunia, yaitu dari semua peralatan dapur dan peralatan rumah tangga yang dibeli ibu-ibu, 70% tidak pernah mereka pakai. Tatanan mana sih ini kan? Telinga di blender, telinga di panci, ternyata ada lonjong. Tidak pakai. Tapi bawah, bajangan. Wah, kemana ini? Kalau lain ke rumah leput tuh macam-macam gitu. Tapi lumayan banyak. Hadirin, saya sampaikan kalau saya keluar negeri jalan, selalu itu istri memesan, bilang deh, mau ke situ kok, mau ke si urin aku. Apa urin aku mau dari luar negeri? Bagus blender. Karena saya cinta sama istri, akhirnya selalu nurut. Jama-jama si bola, lagi seminar, lagi konferensi, uri lo kadali. Sampai temanku bertanya, kenapa urus begitu bangga? Langsung saya tunjuk blender raksasa atas nama cinta kepada istri. Rela bincang-bincang itu pindah dari kereta ke kereta lain. Saya hadirin menggunakan kata cinta itu sebagai kata ganti kata takut. Jadi saya suka menggunakan cinta dan saya. Naro kagak maku kana makana. Ustaz menurut saya hingga ko kirana po sange makana ki si bawa kita I love you. Aku cinta padamu. Ustaz itu menjawab dosa. Bilang, kenapa bisa? Langsung dibilang karena berbohong. Jadi bagus saja. Dan saya hadirin ingatkan kita kembali, saya kan bertahun tinggal di negara barat. Itu orang-orang barat, nah kalau dia begini, pintar berekspresi tentang perasaan, pintar sekali, I love you, aku cinta padamu. Cara memanggilnya macam-macam. Ini pengalaman saya banget. I love you babe, I love you honey. Jangan, I love you darling, I love you sweetie. Ini nama papers lagi memanggilkan sweetie. Panggilkan kita. Jangan kita dekat sekitar kita. Itu pasangan mengatakan pada istrinya, istri mengatakan pada suaminya, aku cinta padamu sayang. Tak pernah. Coba kamu kita mengatakan itu. Coba dari isu di mana? Berangkat dari ceramah bilang masyarakat di Pokam dan kita harus ekspresif. Aku cinta padamu nih. Pasti ini lama. Gini itu ya tahu. Hadirin, ya nur angka dan kita kun fid dunya ka'anna tawari'u abiris sabil. Jadilah di dunia ini seperti orang yang numpang lewat atau seperti musafir. Bapak senna tomatuatta jamur tuan. Ada orang itu seakan-akan dirinya mau jadi seperti hidupnya batu. Batu itu tidak pernah hidup, makanya tidak pernah mati. Dia falsafah tua-tua panjang. Diri dengan Ramadan ini sebenarnya yang dikontrol adalah keserakahan kita terhadap bujukan dan tipuan dunia. Itu yang kedua. Lalu nanti saya ceramah ini. Ya, buat kita setengah lagi setengah sana. Kalau dia, ya. Napi dua ya, napi dua. Yang ketiga, yang susah dikontrol itu emosi. Kita berpuasa sejatinya ini yang ingin diserang. Karena manusia itu kecenderungannya selalu tak terkontrol dengan emosinya. Innal insana khuliqa halu'a. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit tidak puas,
sedikit-sedikit merasakan. Coba, kalau ada orang marah yang emosinya yang pintar, bisa dihentikan, susah itu. Makanya kebiasaan kalau ada orang marah sama aku, sebenarnya iya, marah begini. Pemacai ini, saya bilang, marah begini, iya marah kak, iya marah begini. Marah. Setelah itu saya tanya lagi, bagaimana masih marah? Dia bilang, tidak. Lalu saya bilang, saya lagi yang marah. Itulah sebabnya tatanan hidup ini bisa dipelihara dengan kontrol terhadap emosi. Emosi yang tak kontrol itulah yang bisa mengontrol kita dari keterpurukan relasi dan hubungan sosial dengan sesama. Karena tidak ada kenyamanan. Istri yang pemarah, tidak ada ketenangan suami. Suami pemarah, tidak ada ketenangan istri. Di tempat kerja kita, kalau ada yang suka marah, bos pemarah, tidak ada ketenangan. Apalagi yang pemarah itu anak buah pemarah lagi. Itulah sebabnya antitesa dari marah itu yang perlu diperhatikan. Jadi selalu saya ajarkan kepada anak-anak mahasiswa saya di Makassar, pelatihan senyum, cawa-cawa, senyum. Karena orang yang rajin senyum susah marah. Dan perhatikan, orang pemarah pasti susah tersenyum. Orang bijak mengatakan senyum itu ringan tak bertenaga, tapi penuh makna. Senyum itu berlangsung singkat, tapi efeknya begitu lama. Coba deh, ternyata dari pengalaman Tario, aku tanya kali, tidak disuruh tribunal istrinya ini. Dibilang begini, 10 tahun, 2 tahun lalu ada acara kegiatan. Masuk kak sama-sama papasan di ruangan. Tiba-tiba ibunya, istri saya, melempar senyum berhadapan muka. Dan senyumnya merobek kantongku. Setelah itu saya jatuh cinta dan saya lamar. Jadi istriku sekarang. Padahal apa? Itulah senyum satu-satunya yang dia dapat. Tidak pernah lagi tersenyum sebenarnya bisa. Mata musuh ini marah. Dua di anak-anak. Pun resi bawahan. Suatu waktu bertanya anak perempuannya, bilang, bapak berani bisa macam? Langsung bapaknya bilang, binatang. Pastilah saya berani, biar macam. Tanya lagi, kalau berdua, dia bilang, macam saya berani, apalagi berdua. Muncul anak laki-laki, mendekat karena dengar dialog. Dia bilang, kalau sama mama, berani dia. Langsung bapaknya bilang, sembarang tuh pertanyaan bapak. Masa tuh samakan mama dengan macam? Tahu kasih. Itulah selalu saya bilang di Makassar, dosen, pendidik, atasan yang melempar senyum sebelum memulai kerjanya, dia memberi motivasi siswa dan mahasiswanya setengah dari kesuksesannya. Di waktu di UIN ada dua fakultas kedokteran, selalu saya beri ceramah umum kepada anak-anak kedokteran. Saya bilang salah satu pelatihan yang kalian harus dapatkan sebelum menjadi dokter adalah pelatihan tersenyum. Mengapa? Bila mana suatu saat kau menjadi dokter, datang pasienmu, sebelum kau obati kau melempar senyum, setengah dari penyakitnya kau sudah obati. Bandingkan dengan pengalaman beberapa tahun lalu, karena tak jumlah mencret, bera-bera, berkali-kali kita terhitung, khawatir istri, di belakang mau kelalu dikasih dokter, dehidrasi di matu. Waktu lima, kemudian apa dulu? Langsung saya pergi nih, bukan di celana aku, tidak ganti jaketku, ada bulu-bulu gitu, macu kecekuk, jaket tua. Pergi maka ke dokter ini ceritanya di Makassar. Giliran aku masuk ke dokter Anu, langsung makan ya. Bela dari juga, bela dari. Saya bilang tidak bela dari apa? Bela kan memang, tapi tidak bela. Kuliah ke jalan kamu. Saya bilang tapi tidak, saya tahu sekali tidak. Maksudnya, mari mau saya periksa. Mau periksa pukul, awalnya bisa kataku besar. Saat dia periksa kan, nah tanya kok tak? Dia bilang macam apa?
Kau sudah kerja? Saya bilang sudah makan. Di mana? Saya bilang di UIN, Universitas Islam Negeri Yamin dulu. Dibilang kau di Universitasmu UIN. Sebagai apa kau di situ? Dosen atau pegawai? Saya bilang dosen. Sambil loyo ini saya menjelaskan. Sambil mari. Dia bilang, ini banyak juga orang macam-macam dari universitasmu itu. Saya bilang, apa macam-macam? Dia bilang, ada itu satu dosen. Tak kabur sekali. Mau melawan Tuhan. Masa menulis buku melawan takdir? Melawan takdir. Buku ini yang saya tulis ini. Dia nggak tahu kan? Saya bilang, kita kenal namanya itu tak? Dia bilang, tidak tahu namanya, tapi mirip-mirip orang Kristen. Saya tidak bisa membela diri karena pada lagi orang pendidik. Dulu maka kasihan. Nah lihat nih kartu pemeriksaan baru bantu kosong karena baru tanda kata di situ. Nggak baca nama itu. Hamdan Johannes. Dia ini Hamdan Johannes. Maaf, Bapak profesor Pak. Saya bilang iya, lama sekali Pak profesor. Lalu saya bilang, Bapak yang menulis tadi, iya saya menulis di Pak. Mohon maaf tadi yang saya singgung itu. Saya bilang, lupakan saja obat ini berat sekarang. Hadirin, fenomena seperti inilah yang menurut saya perlu pembelajaran. Perilaku dokter ini harus diislamisasi. Bagaimana tidak? Baru tak masuk dan tuduh nak kabirata. Betul kau orang Kristen. Coba kalau lempar senyum, mungkin sebelum saya diobati langsung berhenti berak-berak. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, "Tabassum fi wajhi akhika shadaqah." Senyum manismu di wajah saudaramu adalah sedekah. Senyum, senyum, senyum. Senyum persaudaraan, senyum kebersamaan. Tapi ingat jangan suka tersenyum pada 3 hal. Pertama, senyum saat tidur, mencurigai istri kita. Pasti ada mimpi indahnya itu. Yang kedua, jangan suka senyum sendiri. Zaman sekarang, zaman edan, ini penyebabnya. Puan misu boleh makan terus santri-santri, mereka tahu sendiri. Kayak orang gila kita siap. Nah balas kau ini katanya kuat. Itu. Dan yang ketiga Pak Paserku, khususnya ke bapak-bapak, jangan terlalu sering senyum ke istrinya, tetangga. Tidak bagus. Yang keempat, ini sedikit lagi saya nanti kapan-kapan kita sambung. Yang keempat hadirin, yang lupa itu sering lupa adalah bersyukur. Syukur terhadap kehidupan ini, syukur kita bisa senyum. Kita implementasikan syukur ini bukan hanya kata-kata, tapi kita sudah berikan dengan perilaku, sikap, tindakan kita. Syukur itu sudah melibatkan aspek implementasi, berbagi merasa cukup, dan mencoba kita bagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Sama seperti saya hadirin, sekali lagi sering saya katakan, syukurkah melulu lupa menjadi profesor, syukurkah sehat-sehat, syukurkah engkau anakku cantik-cantik, magasi zaman anak, magasi zamanku, syukurkah damai kehidupan. Satu yang saya tidak syukuri dalam hidupku, keberadaan istri saya. Dasarnya la insyafatum la azizi dan nabu. Kalau kamu syukuri, saya tambahkan. Saya tidak mensyukuri keberadaan istriku, nanti Tuhan menambahkan, dan saya tidak siap untuk itu. Saya bercanda diri yang dimaksud la insyafatum la azizi dan nabu. Kalau kamu syukuri, saya tambahkan nikmat kehidupan itu, termasuk bersama kita dengan keluarga kita yang tidak mesti berarti berapa kuantitas, tapi nilai kualitas dari kehidupan kita bersama. Dan yang terakhir ini, yang perlu pembiasaan itu berbagi, khususnya dalam momentum puasa ini. Itu sebenarnya pembelajaran berbagi. Berbagi itu bagian daripada ajaran terpenting dari Islam. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. La tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Namun sekali-sekali tidak mendapatkan kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu. Kita perlu selalu menanamkan doktrin berbagi, doktrin tangan di atas kepada generasi kita, bukan doktrin tangan di bawah. Saya melihat realitas generasi kita ini selalu berada atau memiliki tangan di bawah. Sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit mau dikasih, sedikit-sedikit gratis. Saya punya pengalaman mengajak orang-orang menonton film Melawan Takdir yang diangkat dari autobiografi saya. Mulai dari kalangan bawah sampai kalangan teratas di Makassar. Saya selalu ajak menonton, selalu ada pertanyaan gratis. Gratis ini. Sedikit-sedikit gratis, diajak nonton gratis, diajak makan gratis. Coba kita lihat banyak masyarakat kita senang sekali kalau diajak makan gratis. Akhirnya muncul istilah anugerah, anu gratis, masih bang. Itulah ini dengan puasa Ramadan ini sebenarnya adalah pembelajaran. Bagaimana kita disiplin mengatur waktu, bagaimana kita tahan godaan dari pemilu dunia, bagaimana kita bisa menahan ego dan emosi kita sehingga kita bukan pribadi yang suka marah, bagaimana kita mensyukuri kehidupan, dan intinya atau puncaknya adalah berusaha untuk selalu berbagi. Itulah metamorfosa atau proses untuk menjadi manusia muttaqin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.